Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Melinda Agustin dan kawan saya Ima Dwi Nur Cahyani. Baik, pada video kali ini lagi-lagi kita akan membahas mengenai ekonomi internasional. Pada bab kali ini kita sama-sama akan membahas mengenai ekonomi politik kebijakan perdagangan. Baik, untuk pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang kasus perdagangan bebas. Nah, perdagangan bebas ini tidak benar-benar terjadi pada setiap negara yang notabene melakukan perdagangan bebas. Nah, Hong Kong menjadi satu-satunya negara modern yang sama sekali tidak menerapkan tarif atau pembatasan impor. Bisa dikatakan Hong Kong ini sebagai satu-satunya negara yang benar-benar menerapkan perdagangan bebas. Nah, model teoritis perdagangan yang menyatakan bahwa perdagangan bebas dapat menghindarkan dari kerugian efisiensi yang diakibatkan oleh adanya proteksi. Nah, kenapa? Karena proteksi atau yang biasanya berupa tarif impor itu akan menyebabkan harga barang impor itu akan mahal. Nah, selanjutnya akan menciptakan kerugian efisiensi. Nah, lalu bagaimana hubungan antara perdagangan bebas dengan efisiensi ini? Nah, dengan adanya perdagangan bebas itu akan menghilangkan distorsi dalam perekonomian atau piuh produksi dan juga piuh konsumsi. Kita ingat kembali bahwa piuh produksi itu adalah kondisi ketika produksi yang terlalu banyak sehingga tidak semua barang produksi itu dapat dijual dengan membawa keuntungan. Sedangkan piuh konsumsi adalah konsumsi yang terlalu banyak. Nah, piuh produksi dan piuh konsumsi ini akan hilang dengan adanya perdagangan bebas. Dan pada kemudian akan meningkatkan kesejahteraan dalam perekonomian. Selanjutnya kita akan membahas tentang keuntungan tambahan dari perdagangan bebas. Yang pertama yaitu terpupuknya skala ekonomis, karena proteksi akan menciptakan skala ekonomis yang tidak efisien. Kenapa? Jadi hubungannya seperti ini. Proteksi yang berupa tarif impor itu menyebabkan barang impor mahal, kemudian impor berkurang. Selanjutnya industri domestik akan melakukan produksi, kemudian tetapi produksi tersebut tidak mampu memenuhi permintaan pasar domestik yang pada akhirnya tidak menciptakan efisien atau skala ekonomisnya tidak dapat tercapai. Jadi dengan perdagangan bebas, skala ekonomis tersebut akan tercapai. Keuntungan tambahan yang kedua yaitu insentif. Insentif yang diberikan kepada wirausahawan untuk meningkatkan kualitas produk ekspornya akan memberikan peluang bagi wirausahaan tersebut untuk belajar dan menciptakan inovasi. Nah, selanjutnya yaitu argumen politik bagi perdagangan bebas. Kebijakan perdagangan pada kenyataannya itu lebih didominasi oleh pertimbangan politik dan kepentingan kelompok khusus dibandingkan dengan pertimbangan biaya dan manfaat ekonomi. Secara teoritis, pengenaan tarif ini dapat meningkatkan kesejahteraan nasional. Namun pada kenyataannya, kebijakan ini membuka peluang bagi kelompok-kelompok tertentu untuk dapat memenuhi kepentingannya dengan cara membelokkan kebijakan pemerintah tersebut. Baik, jika Ima tadi telah menjelaskan bahwasannya perdagangan bebas itu justru lebih menguntungkan dan lebih efisien dibandingkan dengan adanya kebijakan-kebijakan internasional seperti tarif, kuota impor. Nah, di mana juga di sini dijelaskan bahwa tarif impor ataupun kuota impor dalam kebijakan perdagangan itu justru diterapkan untuk menghindari arus pendapatan dari kelompok-kelompok dalam kepentingan tertentu saja. Sehingga di sini kebijakan-kebijakan perdagangan internasional itu diduga justru hanya menguntungkan bagi kepentingan pribadi saja. Nah, akan tetapi di sini perlu diketahui juga bahwa apabila terjadi penyimpangan terhadap perdagangan bebas, hal itu justru akan menurunkan kesejahteraan nasional.
Di sini untuk kebijakan perdagangan internasional seperti tarif impor, kuota impor itu tidak seluruhnya akan berdampak negatif, karena di sini tarif impor itu mungkin memang dapat menurunkan harga barang yang diimpor, karena harga barang impor itu akan bernilai lebih mahal di dalam domestik. Nah, akan tetapi hal ini akan menciptakan keuntungan bagi nilai tukar perdagangan. Akan tetapi keuntungan tersebut tidak dapat dibandingkan juga dengan kerugian yang ditimbulkan dari tarif impor sendiri itu, yang membuat barang impor itu lebih mahal di domestik, dan alhasil itu akan menurunkan daya beli masyarakat di dalam domestik. Nah, hal inilah yang akhirnya memunculkan argumen nilai tukar perdagangan bagi tarif. Nah, di sini kita ketahui bahwa apabila tingkat tarif impor itu cukup rendah, justru ini akan memberikan keuntungan nilai tukar perdagangan yang menjadi lebih besar daripada biaya yang digunakan untuk mengimpor barang tersebut. Nah, di sini kesejahteraan negara pun akan jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan melakukan perdagangan bebas. Jadi ketika tarif impor itu justru lebih rendah, akan tetapi tarif impor ini tetap diberlakukan di suatu negara dalam tingkatannya rendah, itu akan meningkatkan kesejahteraan secara nasional. Namun apabila tarif itu dinaikkan, biaya-biaya akan mulai meningkat lebih cepat daripada keuntungannya, sehingga di sini akan menyebabkan kesejahteraan nasional menurun. Nah, akan tetapi di sisi lain, suatu negara itu juga harus menunjang sektor ekspornya, di mana akan tetapi yang perlu kita ketahui, adanya kebijakan subsidi ekspor itu justru akan memperburuk nilai tukar perdagangan di suatu negara, dan yang pastinya ini akan menurunkan kesejahteraan nasional. Maka untuk menunjang ekspor di suatu negara, hal itu ditetapkanlah kebijakan subsidi negatif dan bukan kebijakan subsidi ekspor. Nah, subsidi negatif ini adalah pemberlakuan pajak untuk transaksi ekspor yang meningkatkan harga ekspor itu bagi negara asing. Jadi contohnya ketika Arab Saudi ini menerapkan kebijakan subsidi negatif, maka Arab Saudi itu akan menetapkan pajak atas minyak yang mereka ekspor, sehingga minyak yang diekspor itu akan memiliki harga yang lebih tinggi di negara lain dan bukan di negaranya sendiri. Maka dari itu di sini akan menunjang peningkatan pendapatan di suatu negara melalui ekspor tersebut yang ditunjang dengan kebijakan subsidi negatif. Akan tetapi yang perlu diketahui bahwa kebijakan subsidi negatif ini tidak dapat diberlakukan di negara yang kecil, karena negara yang kecil itu tidak dapat mempengaruhi harga dunia. Jadi mungkin kebijakan subsidi negatif ini hanya dapat dilakukan oleh negara-negara yang besar, yang mereka ini bisa mempengaruhi harga dunia. Apabila yang saya sebutkan di awal tadi itu penolakan terhadap perdagangan bebas yang dilihat dari besarnya nilai tukar, maka selain itu juga penolakan perdagangan bebas ini bisa dilihat dari biaya dan manfaat dengan mengukur konsep surplus produsen dan juga surplus konsumennya. Nah, di sini pun para ekonom itu mengatakan bahwa surplus produsen itu tidak dapat digunakan untuk mengukur keuntungan dalam memproduksi suatu barang. Nah, hal ini dikarenakan adanya kegagalan pasar domestik, di mana kegagalan pasar domestik ini terjadi ketika suatu negara itu tidak dapat melakukan fungsinya dengan baik. Nah, pasar tenaga kerja ini tidak dapat melakukan aktivitasnya secara bebas, dan pasar modal itu tidak dapat mengalokasikan sumber dayanya secara efisien. Maka dengan hal itu muncullah suatu istilah yang itu adalah keuntungan sosial marginal, di mana keuntungan sosial marginal ini adalah produksi suatu barang yang dapat menghasilkan keuntungan atau manfaat khusus. Akan tetapi perusahaan yang berkecimpung di dalamnya justru ini tidak memanfaatkannya secara penuh, sehingga mereka tidak mampu memperhitungkan berapa banyak sih harus memproduksi barang, sehingga di sini terjadi produksi tambahan yang tidak terhitung sebagai surplus konsumen. Nah, inilah yang pada akhirnya kebijakan tarif itu di sini dibenarkan. Tadi juga saya sudah mengatakan bahwasannya tarif impor itu tidak selamanya buruk dilakukan. Nah, seperti apabila dampak pengenaan tarif
dapat meningkatkan harga domestik, harga barang impor di dalam domestik, dan menyebabkan meningkatnya penawaran di dalam domestik, sehingga hal tersebut menciptakan suatu permintaan yang turun karena mahalnya harga barang impor. Namun pengenaan tarif di sini itu juga bisa menciptakan suatu keuntungan tambahan apabila apabila tarif ini ditetapkan dalam tingkat yang sesuai dengan yang sesuai untuk memaksimumkan kesejahteraan nasional. Karena dengan adanya tarif itu justru akan meningkatkan suatu produksi yang dimana ini pastinya akan meningkatkan kesejahteraan secara nasional. Nah, pada intinya perlu adanya teori pilihan terbaik, di mana adanya kebijakan lepas tangan. Ini artinya pemerintah itu tidak campur tangan dalam kegiatan perekonomian. Jadi di sini yang memandu jalannya perekonomian itu adalah pasar. Akan tetapi peran pemerintah juga tetap diperlukan, hanya saja peran pemerintah ini dapat diperlukan ketika mungkin di suatu pasar, baik itu pasar tenaga kerja ataupun pasar modal, itu mengalami permasalahan yang dimana tidak terjadinya yang dimana terjadinya suatu kegagalan pasar. Misalnya pasar tenaga kerja itu tidak dapat melakukan fungsinya dengan baik, maka disitulah peran pemerintah diperlukan, dan disitulah kebijakan pemerintah dapat digunakan di kegiatan perekonomian. Jadi tidak seluruhnya pemerintah itu memegang peran perekonomian. Yang selanjutnya yaitu distribusi pendapatan dan kebijakan perdagangan. Yang pertama kita akan membahas tentang persaingan pemilu. Kenapa persaingan pemilu ini bisa dimasukkan dalam pembahasan ekonomi internasional ini? Karena sudah disampaikan di awal, bab ini tentang ekonomi politik kebijakan perdagangan. Jadi persaingan pemilu sebagai bagian dari politik ini tentunya juga turut dibahas di sini. Misalkan ada dua partai, yang pertama adalah partai A dan yang kedua adalah partai B. Partai A ini menerapkan tarif perdagangan di atas partai B, sedangkan tarif pemilik suara rata-rata berada di bawah kedua partai ini. Maka dari sini memungkinkan partai B akan memenangkan kompetisi. Nah, kompetisi politik ini akan berpengaruh dalam kegiatan ekonomi, di mana kompetisi politik akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Kebijakan yang menguntungkan banyak pihak dan merugikan sedikit pihak itu adalah yang populer diambil dalam dunia perdagangan. Sedangkan kebijakan yang menguntungkan sedikit pihak dan merugikan banyak pihak adalah kebijakan yang saat ini banyak terjadi, namun seharusnya ini tidak perlu dipilih. Berikutnya mengenai aksi kolektif. Kegiatan politik atas nama kelompok merupakan barang publik, di mana manfaat dari kegiatan politik tersebut dapat dirasakan oleh seluruh anggota kelompok, bukan hanya individu yang melakukan kegiatan politik tersebut. Nah, sebaliknya, tindakan yang menyangkut kepentingan kelompok belum tentu merupakan kepentingan individual. Lalu, bagaimana perumusan model proses politik? Misalkan di sini adalah pemilu membutuhkan dana yang besar, itu pasti. Sehingga politisi akan memilih kelompok yang dapat memberikannya dana yang besar. Misalnya begini, politisi mengungkapkan gagasan yang merugikan kelompok dana besar. Sehingga kelompok dana besar itu akan mendekati si politisi dan memberikan dananya, yang pada akhirnya politisi tersebut akan mendapatkan dana untuk menghapus gagasan yang disampaikannya. Sebenarnya ini bukan perkara si politisi ini mau memberikan keuntungan untuk kelompok tersebut, tetapi hanya ingin mendapatkan dana yang besar dari kelompok tersebut. Lalu siapa yang akan mendapatkan proteksi dalam dunia perdagangan ini? Yang pertama adalah petani. Hal ini karena petani di negara maju itu tergabung dalam kelompok yang berpengaruh secara politik, sehingga mereka akan mudah mendapatkan proteksi. Yang kedua yaitu industri pakaian. Industri pakaian ini banyak menyerap tenaga kerja yang tidak perlu berpendidikan tinggi, sehingga upah yang diberikan pun tidak mahal dan produk itu akan lebih kompetitif. Oleh karena itu, industri pakaian akan tetap dapat berkembang sekalipun itu ada di negara yang miskin.
Nah, sama seperti petani tadi, pelaku industri pakaian di negara maju ini juga tergabung dalam kelompok yang berpengaruh secara politik, sehingga mereka juga akan mudah dalam mendapatkan proteksi. Selanjutnya yaitu mengenai rangkaian negosiasi internasional dan kebijakan perdagangan. Liberalisasi perdagangan setelah Perang Dunia Kedua dilaksanakan melalui perundingan internasional yang mengikat berbagai negara agar menurunkan tarif perdagangannya. Nah, lalu apa manfaat dari perundingan internasional atau negosiasi ini? Yang pertama yaitu tergalangnya dukungan untuk hubungan perdagangan bebas karena adanya kesepakatan timbal balik hasil dari negosiasi. Yang kedua ini menghindari perangkap perang dagang yang dapat merusak dan merugikan semua pihak. Yang ketiga, eksportir domestik akan menjadi kekuatan pengimbang adanya kekuatan bisnis asing. Dan yang terakhir adalah kondisi kedua negara akan jauh lebih baik jika keduanya tidak menerapkan kebijakan proteksi. Apabila masing-masing negara menerapkan kebijakan proteksi secara sepihak, maka ini akan merugikan kedua negara. Nah, yang selanjutnya mengenai perjanjian perdagangan internasional. Sejak kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tahun 1945, telah dilakukan 8 kali putaran perundingan. Di mana perundingan yang pertama hingga kelima itu dilakukan secara paralel dengan perundingan bilateral. Misalnya, Jerman berniat menurunkan tarif bagi perdagangan di Prancis dan Italia. Maka kedua negara tersebut harus memberikan konsesi yang sama. Kemudian selanjutnya perundingan ke-6 atau yang disebut putaran Kennedy ini menurunkan tarif rata-rata sebesar 35%. Selanjutnya perundingan ke-7 atau putaran Tokyo ini menurunkan tarif serta menambahkan ketentuan baru seperti pengekangan ekspor dan kesepakatan pengaturan pemasaran. Penurunan tarif multilateral seusai Perang Dunia Kedua berlangsung dalam kerangka Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan atau GATT. Nah, beberapa ketentuan dalam GATT yang menjadi kendala kebijakan perdagangan adalah negara anggota GATT yang pertama tidak boleh melakukan subsidi ekspor. Yang kedua tidak boleh melakukan tarif impor secara sepihak. Dan yang ketiga, kenaikan tarif harus diimbangi dengan penurunan tarif lainnya. Nah, yang terakhir yaitu perundingan ke-8 ini sudah berada di bawah naungan GATT yang menghasilkan komitmen spesifik negara anggota berkenaan dengan pasar dan produk. Sehingga dari penjelasan yang telah kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa untuk menciptakan kesejahteraan secara nasional, di sini tetap diperlukan suatu kebijakan perdagangan internasional, yang dimana itu adalah dalam bentuk tarif impor. Dan selain itu, penurunan tarif impor pun secara keseluruhan telah dihasilkan lewat serangkaian negosiasi multilateral yang juga ini sudah dibahas tadi. Dan beberapa kelompok negara itu telah merundingkan terkait dengan perjanjian perdagangan preferensial, di mana dengan perjanjian perdagangan preferensial ini mereka atau suatu negara yang terlibat itu akan menurunkan tarif satu sama lain di antara sesama anggota, akan tetapi tidak terhadap negara lain yang bukan anggota. Jadi untuk negara lain yang bukan anggota itu tetap dikenakan tarif yang selalu ditingkatkan, akan tetapi untuk anggotanya sendiri itu tarif akan diturunkan demi mensejahterakan masyarakatnya secara nasional. Nah, contoh paling sederhananya adalah adanya pembentukan kesatuan pabean, di mana nilai ekonomis dan pembentukan kesatuan pabean itu punya dua kemungkinan. Yang pertama ini ada pengalihan perdagangan, di mana pengalihan perdagangan ini adalah ini menyebabkan proses pengalihan produksi domestik. Lalu selanjutnya yang kedua ada penciptaan perdagangan, di mana pengalihan perdagangan itu justru akan memberikan nilai ekonomis yang negatif, sedangkan untuk penciptaan perdagangan itu akan membuahkan nilai ekonomis yang positif. Sehingga apabila terjadi penciptaan perdagangan, maka
satuan pabean itu membuat negara-negara yang bersangkutan di dalamnya atau negara-negara yang ada di dalam anggotanya itu akan memiliki nilai ekonomis yang positif, dan tentunya kesejahteraan masyarakatnya itu juga akan meningkat. Oke, baiklah, itu yang mungkin dapat kami sampaikan mengenai ekonomi politik kebijakan perdagangan. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi suatu bahan belajar bagi teman-teman yang menonton. Oke, see you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.